Artinya virus yang mempunyai genom RNA dan ukurannya kecil, pico, ya. Dari apa? Milimeter turun jadi mikrometer, turun seper 1000 nanometer, ukurannya kecil, virus RNA, ya, dari nama. Pico adalah virus yang berukuran kecil, ya, dengan materi genetik RNA berpolaritas positif. Berarti artinya tidak, dia tubuh organisme polaritas positif. Jadi ini catatannya, ini RNA infused. Jadi RNA berhasil masuk ke dalam sel, maka RNA-nya sendiri sudah RNA mampu menyebabkan infeksi dan membuat virus baru, disebut dengan RNA yang Coba close dulu infeksi, tabnya. ya. Jadi penting program hewan manusia. Polio, ya, kalian sudah sebagian besar divaksin polio, dan juga hand foot disease, ya itu. Tapi untungnya tidak ada penularan antar spesies, antar manusia dan hewan. Jadi yang virus manusia menyerang manusia, virus hewan umumnya menyerang hewan. Ya, tidak ada virus picornavirus yang menyerang dari manusia ke hewan. Umumnya begitu. Ada perkecualian satu dua, ya. Kemudian RNA yang berpolaritas positif artinya RNA yang merupakan mRNA dan langsung ditranslasi menjadi protein. Karena itu disebut dengan infeksi. Misalnya virus picorna, virus coronavirus, virus RNA saat masuk ke dalam sel harus kopi menjadi protein. Jadi mesin pengkopi RNA hanya ada virus, ya. Jadi ini dia perlu mesin fotokopi, perlu enzim RNA polimerase, ya, yang hanya ada pada virus, hanya ada pada ini anunya bahasanya, ya. Di ini jadi prioritas positif RNA-nya kan terus termasuk itu apto itu rusak pada pH 7, ya. Rhinovirus rusak pada pH 5, lebih tahan asam dia. Virus bahkan tahan sampai pH 3. Jadi bisa, kalau PMK tidak bisa melambung, jadi penularan ke usus itu harus melalui aliran darah, ya. Ada virus yang menyukai hanya spesies tertentu saja, yang manusia hanya manusia, yang hewan hanya, yang rhinovirus hanya pada sapi, kemudian jadi virus jadi hanya menyerang enterovirus manusia, hanya menyerang manusia. Enterovirus sapi hanya menyerang sapi. Enterovirus ayam, nanti kita terakhir ada satu slide tentang enterovirus ayam, hanya menyerang ayam, tidak menyerang. Sedangkan yang luas bisa menular banyak spesies itu aptovirus, ya, BMK dan PMK, ya. Ini beberapa gambar, saya kira saya lewati saja, ya, penyakit PMK. Jadi sangat mudah menyebar. Ini yang ditakuti. Jadi mungkin ada yang sangat besar dan ini genap. Perhatikan, pertama adalah sapi, kambing, domba, babi. Ya itu yang, ya, yang second. Anjing, kucing tidak. Kemudian
Kuda tidak, gajah pun juga pernah kena itu. Ada yang laporan kena PMK juga ya. Kuda tidak ya. Karena tanda utama lepuh ya di sana dari namanya. Apto artinya lepuh ya. Tahu lepuh? Kalau kita tahu sekarang ambil dupa ya, cunut itu kulitnya sedikit, kemudian ada gelembung berisi air. Nah, itu lepuh itu ya. Itu kalau mau tahu yang temennya yang perokok, coba cunut dirinya sendiri jangan ya, jangan orang lain ya. Itu ya. Jadi lepuh ya gelembung di dalam kulit, epitel kulit itu yang berisi air, cairan ya, lepuh. Secara ekonomi sangat ditakuti karena bukan zoonosis, bukan karena zoonosisnya yang ditakuti. Yaitu pertama sangat menular. Jadi begitu masuk ke seluruh negara, susah sekali dikendalikan. Penyebarannya cepat. Nanti kita lihat bagaimana kondisi Indonesia. Penurunan produksi dan larangan ekspor bahan asal hewan. Ini yang ditakuti orang. Bahkan beberapa negara menolak hortikultura asal Indonesia yang diketahui pakai rabuk tai apa kotor. Jadi hortikultura atau sayur-sayuran atau buah-buahan juga bisa dilarang. Larangan ekspor bahan asal hewan. Ini yang paling Australia, mana per kapita penduduknya itu cukup besar disumbang oleh peternak, ya sapi domba. Nah, kalau sampai masuk PMK itu orang Australia akan miskin seketika, ya karena demikian masifnya larangan ekspor dan sebagainya. Jadi takuti bukan karena zoonosis, bukan karena zoonosis. Meskipun dia manusia, tapi umumnya tidak menunjukkan gejala klinis, justru manusia sering menjadi sumber penularan antar hewan. Dari satu peternakan, kemudian menyentuh sapi sakit, ya. Jadi maka peternakan lain akan tertular, ya. Jadi dampak ekonominya, nah sekali sebenarnya dampaknya yang langsung terasa penurunan produksi dan susu, kemudian kehilangan tenaga kerja, kemudian pertumbuhan berat badan akan terganggu, hewan mati. Sedangkan invisible cost ya, yang juga sangat dampak besar, yaitu pertama adalah fertil, ya, hewan mandul. Ya sudah banyak laporan di Bali ini. Sudah banyak sekali laporan dari tukang IB. Pak, kenapa sekarang susah sekali ya? Banyak sekali IB gagal. Nah, ini karena PMK. Jadi fertilitasnya terganggu. Itu nggak langsung kelihatan, memang tidak direct, tapi tidak visible yang kelihatan banget, tapi kemudian invisible, ya. Kemudian detection, ya. Kemudian higher feed. Jadi feed cost, harga pakan akan mahal. FCR atau feed conversion ratio akan menjadi tinggi, ya. Sehingga untuk 1 kilogram berat badan itu perlu lebih banyak pakan yang diperlukan. Ya, ini harga yang direct, gitu, langsung berdampak. Meskipun lama seperti fertilitas yang sekarang baru kelihatan, kedengaran bahwa yaitu. Nah, biaya tambahan, biaya pengembangan vaksin, cara vaksinasi, mengendalikan apa namanya karantina, diagnostik ini biaya yang sangat besar, besar sekali ya. Kemudian perlunya yaitu perlu biaya yang lebih besar untuk memproduksi hewan. Kemudian larangan ekspor, kemudian pembatasan pergerakan sapi di dalam negara, suatu negara. Kemudian kita perlu impor yang banyak untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan dalam negeri. Ya,
Nanti kita mempunyai satu PowerPoint tentang bagaimana dampak PMK di Indonesia. Ya, ini seperti virus ma, Toyo ma. Sorry. Ya, so sorry, agak sedikit terganggu. Ya, ini tahan lama di lingkungan. Itu sifat virus PMK yang penting. Yang kedua, epiteliotropik. Menyerang epitel, terutama epitel squamous kompleks, epitel kulit. Itu dua. Yang ketiga, sifat banyak subtipe. Ya. Dan ini perhatian kita menjadi vaksin. Jadi dalam pengembangan subtipe misalnya ada 11. Dulu Indonesia oleh O11 tahun 1983 terakhir ditemukan di Indonesia. Setelah itu kita menikmati bebas PMK selama berapa dekade, itu 2-3 dekade, kemudian sebelum tahun 2022 meledak kembali. Oh, yang aneh sampai sekarang nggak disebut-sebut, itu disebut O1 sebenarnya. Nanti kita lihat ya. Serotipe A mempunyai 32, serotipe C mempunyai SAT itu South African Territory ada 3, serotipe dan subtipe. Jadi banyak sekali. Jadi uh, harus menjadi perhati ini sifatnya. Jadi satu, tahan lama di lingkungan, epiteliotrop. Terdapat banyak subtipe dan serotipe. Ya, ini vaksin harus dari serotipe dan subtipe yang untuk dapat efek yang maksimal. Nah, vaksin yang berada di Indonesia ada dari serotipe yang sama tapi subtipenya lain, ada yang dari serotipe bahkan beda. Nanti kita akan my personal opinion, jadi pendapat pribadi saya, yang memang negara ini tidak becus mengurus masalah-masalah kesehatannya ini. Ya, terusnya ada Fiscal stomatitis, PMK dan swine vesicular disease ini pada babi ya, itu pada sapi ya, ini vesicular stomatitis pada kuda dan babi. Jadi dari spesies yang kena kita bisa tebak kira ini yang mana penyebabnya. Semuanya lepuh. Semuanya menyebabkan lepuh. Ya. Itu. Nah ini distribusi PMK sebelum 2002, Indonesia ini kita lama mempunyai apa namanya status bebas PMK, hijau royo-royo, ya, sama Australia Utara, sebagian Amerika Selatan. Daerah kuning uh, dari Cina Selatan sampai apa namanya Arab Saudi, Turki, sedangkan daerah merah itu ada di atas kita, Malaysia, terutama di sinilah Thailand, Vietnam, India, sampai dan negara-negara Teluk dan Afrika. Perhatikan. Jadi virus Indonesia ini lagi bicara, ya, nggak bicara. Mungkin ada saatnya untuk bicara, ya. Nih. Nah, di Indonesia, di dunia ada yang disebut dengan genetic pool, ya, kolam genetik virus PMK dunia, pool 1, ya,
ya Cina dan Korea dan lain sebagainya. Pool 2 itu di India. Jadi ini kalau di sini adalah OA Asia 1 sama sebenarnya, tapi virus yang beredar di apa namanya di pool 1, pool 2, pool 3 itu di mestinya ada di ini di Arab, Arab Saudi di Jazirah Arab, ya. Pool 4, pool 4 ini ada di Afrika Timur, ya. Pool Barat, pool 6 ada di uh, Afrika Selatan, dan pool 7 ada di apa namanya di Amerika Selatan, Amerika Latin. Jadi dari sini petanya kita bisa melacak dengan mudah sebetulnya where Indonesian virus in 2022 came from, why it's coming to Indonesia. Itu bisa kita dengan mudah sekali sebenarnya. Tapi lagi-lagi semua tutup mulut, ya, semua, ya. Jadi status PMK di Indonesia yaitu tahun 1942 oleh O11 dilakukan vaksinasi massal. Kemudian wabah di Jawa terakhir tahun 83 oleh O11 juga dilakukan dengan vaksinasi massal. Kemudian bebas PMK, ya, dari 1985 ke atas sampai 2022. Ya, hampir 2-3 dekade kita bebas PMK. Kemudian tahun 2022 wabah dan endemik di Indonesia oleh O1 menurut saya. O1. Jadi beda dengan bukan virus PMK sebelumnya. Ini artinya apa? Introduksi baru dari luar. Babi sapi tidak bisa berenang. Apa laut laut iya nggak bisa. Harus dia produk dari negara tertular, ya. Dan ini dilakukan vaksinasi. Tapi lagi-lagi nanti kita diskusi vaksinnya nggak tepat bagi saya, ya. Kemudian hewan peka, ya semua hewan berkuku genap, karier pada ruminansia, perhatikan. Sapi kerbau sampai 2 tahun. Ya. Jadi kalau sapi kena PMK dan sembuh, virus sapi itu membawa virus PMK sampai 2 tahun. Ya. Babi agak cepat hilang, tapi dia amplifier host. Nanti kita lihat. Di host space yang apa namanya menguatkan wabah, penguat wabah. Kenapa? Nanti udara pernapasannya mengandung lebih banyak virus dibanding sapi. Seperti virus. Zoonosis ya, tetapi gejalanya ringan, hampir tidak ada gejala. Manusia jadi manusia justru sebagai karier itu virus dari satu peternak ke peternak. Nah, ini, ya. Ini kenapa babi disebut amplifier host. Jadi udara pernafasan sapi, domba misalnya itu babi dibandingkan, maka babi membawa virus 3.000 kali lebih banyak. Kita bayangin, bukan 3.000 kali, 10 pangkat 5, 10 pangkat 6, 10, 1.000 kali lebih banyak dibandingkan dengan sapi. Ya. Meskipun gejala pada babi yang ini, lepuh di kaki dan kemudian juga lepuh di mulutnya pada babi. Ya, nih ini yang membuat amplifier host. Jadi patogenesis dari mana virus itu ada di mana-mana, di kulit, saliva, nasal discharge, vesicula mulut, dari udara nafas, vesikel yang rusak atau yang reruntuhan lepuh, semen, susu, kencing, feses, kemudian
cairan vagina, abortus fetus, embrio, semuanya. Jadi semuanya membawa virus. Ya. Semua dalam tubuh sapi ini ada virusnya. Ini asal virusnya. Dan kemudian bagaimana dia membuat sakit? Ya tadi aerosol umumnya, aerosol umumnya. Jadi oral bisa, kulit juga bisa. Tapi yang paling lazim adalah aerosol. Ya. Virus masuk ke dalam mukosa hidung, faring, lidah, mulut, asofagus, rumen kulit, perhatikan. Jadi semua rumen juga masih mempunyai epitel mirip dengan kulit, epitel squamous kompleks. Ya ini epitel squamous kompleks. Ya. Kemudian dari tempat masuk itu dia akan memberi lepuh atau erosi sampai 3 sampai 8 hari. Kemudian dari sini muncul gejala sakit umum ya demam, kemudian hipersalivasi tadi ada yang menjawab air ludah mengalir banyak ya. Kemudian pada hewan muda baru bisa menyerang miokardium sehingga menyebabkan kematian pada hewan muda karena degenerasi otot jantung. Jadi kalau fotonya disebut sebagai tiger tiger heart ya, jantungnya jantung macan. Jadi karena belang-belang jantungnya. Itu ceritanya ya. Ini kemudian ya. Ini gejala ya pada kambing lepuh-lepuh pada perhatikan dan ini lepuhnya luar biasa tapi bisa sembuh ya. Ini penyakit tidak fatal. Dan pengamatan saya di tahun 2022 ini virus PMK awalnya tidak mudah menyerang sapi lokal ya. Yang banyak kena adalah sapi perah, sapi pedaging impor. Tapi sekarang laporannya termasuk Bali, semakin banyak sapi Bali yang mati karena PMK. Tapi laporannya nggak ada. Ya, ya. Jadi, jadi lidah, epitel lidah bisa mengelupas, tapi bisa sembuh. Ya, tidak fatal. Ya, tapi kemudian adaptasi, kemudian virus ini nampaknya sudah awalnya tidak mudah menyerang sapi Bali membuat sakit. Sekarang sudah banyak sapi Bali dilaporkan kena. Ya. Dan tadi yang saya bilang, fertilitas, infertility atau majir, ya, bekung kata orang Bali. Jadi tidak bisa bunting. Itu sudah mulai dilaporkan juga di Indonesia. Ya. Ini pada babi, jadi tadi sudah kepincangan dan lepuh, ya, ini lepuh, ini kepincangan, jadi sehingga dan ini teracak bisa lepas, tapi nggak mati, hewan nggak mati dan bisa sembuh. Ya, jadi diagnosis pada anakku semua ini adalah notifiable disease. Saya harus ajarkan bahwa setiap kasus lepuh harus dianggap sebagai PMK, wilayah ditutup, kemudian segera diklarifikasi apakah itu PMK apa bukan. Itu ilmunya, notifiable disease. Harus segera dilaporkan, harus segera diatasi, dan kemudian tutup wilayahnya untuk tidak menyebar kemana-mana. Indonesia lambat, ya. Perlu 2 minggu saya berkaur-kaur kemana-mana ngomong stand still order. Itu perintahnya. Artinya apa? Sapi, babi, kambing, domba harus diam di tempat. Nggak boleh kemana-mana. Terjemahannya, apa ya? Tahu terjemahannya? Boleh jalan-jalan di Bali, asal tidak keluar Bali. Boleh di Jawa Timur, asal tidak keluar Jawa Timur. Itu terjemahannya. Jadi saya perlu waktu mungkin 2 bulanan untuk menyampaikan itu. Cara mengatasinya adalah stand still order. Diam di tempat. Ya. Jadi, istilahnya perintahnya adalah still. Ya, ini perintahnya. Tapi
diam di tempat. Tapi setiap kasus lepuh harus dilaporkan harus dianggap sebagai PMK. Dan epidemiologi cukup sebenarnya lepuh dilihat kemudian menyerang babi, sapi. Tapi kalau kuda kena, kalau babi saja lupakan PM. Kalau babi, sapi, barulah Indonesia untuk PMK adalah Pusvetma Surabaya, Pusat Veterinary Pharma di Surabaya. Ya, ini dilakukan ya. Ini anunya. Ya. Nanti saya share kepada Kortinya, nanti Korti tolong share ke semua kelas lain untuk dibagikan. Ya. Ini Elisa contohnya yang positif warna biru, yang ini yang bawah tidak ada warna hijaunya, maka ya ini Elisa MK. Ini biarkan selnya, ya biarkan sel yang belum kena infeksi, ini kena infeksi PMK di sebelah kanan ya. Nih, dibiarkan sel maupun Elisa ya. Nah, pengendalian dan pemberantasan anak-anakku selalu sebenarnya adalah yang terbaik lah ini. Stamping out no vaccination. Ini dilakukan Jepang. Ya, ini dilakukan di Australia. Ini dilakukan Amerika kalau terjadi. Mereka sudah siap. Tentu kemudian diberi dispensasi. Stamping out no vaccination. Terjemahannya apa? Semua hewan yang tertular dan yang kontak dengannya serta peralatan yang tertular dalam radius tertentu harus dimusnahkan dengan cara dibakar dan strip atau dikubur. Ini yang disebut stamping out. Ya. Pengendalian lalu lintas, kemudian vaksinasi dan biosecurity. Tergantung ini strategi yang dipilih ya. Di Indonesia ada buku namanya Kiat Vetindo PMK. Ada bukunya, ada standarnya, tetapi tidak dilakukan. Ya itulah Indonesia, negara kita. Semua punya, aturan ada, tapi nggak dilakukan. Ya. Ini vaksin PMK sudah tersedia, ya. Tapi vaksin PMK yang berisi virus Indonesia 2022 belum ada, ya. Lab Biomedik FKH sekarang sedang menginisiasi vaksin ya PMK yang isinya adalah gen virus PMK Indonesia 2022. You all, my boys and girls, might be involved if you want to. Kalau ingin terlibat, isu besar, teknologi baru, please come to my lab. Not my lab, sorry to say. Please come to Lab Biomedik FKH di Seseta. Ya. Ini sudah satu orang sudah membuatnya menjadi pada mencit dan kita perlu coba pada hewan yang lain ya. Satu lagi penyakit oleh uh, uh, ada ayam ya. Ini ayam pian enterovirus entero itu perut usus. Terus ini sukanya usus. Tapi kalau sampai tak ada polio pada manusia. Polio pada manusia aslinya